Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Nah, pertama perkenalkan dulu, saya Bu Irna yang mengajar kalian bahasa Arab. Tentunya kalau yang dari MI sudah tidak asing dengan materi bahasa Arab, tetapi dari SD pasti materi bahasa Arab ini suatu hal yang baru. Dari tugas-tugas yang sudah Bu Irna berikan dari pertemuan pertama dan kedua, setelah dievaluasi sudah banyak yang bagus, tetapi masih banyak yang menurut Bu Irna kurang pas dalam hal membaca. Tapi sekali lagi Bu Irna memahami bahwa yang dari SD tentu ini sesuatu yang sangat baru. Kemudian yang belum mengumpulkan, nah itu lebih banyak lagi dari yang sudah mengumpulkan. Barangkali dari pertemuan ketiga ini akan Bu Irna ulang dari pertemuan pertama, cara membacanya khususnya masih banyak yang salah dan nanti kalian bisa coba lagi. Dari yang pertama, materi yang pertama yaitu mufradatnya. Di sini ada isim domir yaitu huwa. Huwa dia laki-laki, dia perempuan, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, dan ana saya. Ini adalah domir yang utama yang wajib kalian hafalkan dalam pertemuan pertama kemarin. Nah ini dihafalkan. Kalau kalian nanti bisa bertemu dengan teman-teman, kalian bisa mempraktekkan. Kalau sekarang sementara dipraktekkan dengan keluarga kalian dulu. Kemudian yang kedua ada kata tunjuk atau isim isyarah. Kata tunjuk dekat. Ini itu kata tunjuk dekat karena dekat dengan kita. Hadza dan hadihi. Bedanya kalau hadza untuk mudzakkar atau jenis laki-laki. Kemudian hadihi untuk perempuan. Kemudian ada dua kata tunjuk jauh itu yaitu zalika dan tilka. Kemudian kalau kalian menggunakan namaku, ini membacanya ismi. Di belakang ini menunjukkan milikku. Aslinya yang kalau tidak ada ku itu ada ismi. Ismi biasa, tapi karena ada yaknya ini adalah ismi namaku. Kemudian tolibun siswa. Tolibatun siswi. Nah ini bedanya laki-laki dan perempuan. Tolibun siswa menggunakan kata tunjuk hadza. Tolibatun siswi menggunakan kata tunjuk hadihi. Kemudian sodiki. Sini sodiki temanku laki-laki. Kalau menggunakan kata tunjuk jauh berarti menggunakan dalika. Sodiki. Sodikoti perempuan, temanku perempuan. Menggunakan kata tunjuk jauh menggunakan tilka. Kemudian kalau tadi ismi namaku, ismuka namamu. Nah ini kalian ulang-ulang untuk dihafalkan. Dan kemarin sudah ada beberapa yang mengirimkan rekamannya dan ada yang bagus dan ada yang kurang. Tapi nanti kalau setelah Bu Irna membacakan seperti ini, kalian bisa mengulang lagi. Misal kemarin hasil rekamannya masih kurang bagus, bisa kalian ulang kembali. Kemudian menggunakan kata tanya. Kata tanya ada beberapa, di sini ada 4 khususnya. Ya. Ma untuk artinya adalah apa? Ini bisa mas muka, ma ismuki, kemudian hal apakah, man siapa, kaifa bagaimana, min aina dari mana. Jika kalian masuk dalam kelas, maka akan minta untuk mempraktekkan man anta. Nih, di sini anta. Kalau kalian berkenalan ya, menggunakan man siapa kamu, man anta untuk laki-laki, maka jawabannya ana Ahmad misalnya untuk laki-laki. Kalau kalian perempuan, maka menggunakan man anti. Man anti jawabannya juga ana Fauziah misalnya.
Jadi nanti kalian praktekkan untuk dengan saudara-saudaramu. Kalau adikmu atau kakakmu laki-laki, maka kalian menggunakan kata tanya man anta. Tetapi kalau saudaramu perempuan atau yang kamu sapa adalah perempuan, maka menggunakan man anti. Jelas ya anak-anak? Kemudian setelah kalian tekan man anta dan man anti, kemudian pertanyaan kedua, min aina anta. Kalau kalian laki-laki, kalau kalian bertanya dengan laki-laki, min aina anta, dari mana kamu? Ya, kalau perempuan, min aina anti. Ya, jelas ya. Saya ulang kembali. Kalau kalian bertanya dengan mau berkenalan dengan teman laki-laki, maka menggunakan kata tanya man anta. Jawabannya dia akan menjawab ana Ahmad atau ana Ibrahim atau ana Ismail dan lain sebagainya. Tapi jika kalian mau berkenalan dengan teman perempuan, maka gunakanlah man anti. Bisa dipraktekkan, nanti sekalian bisa dipraktekkan. Kemudian yang kalian praktekkan lagi dalam rekaman kemarin yang kedua adalah kata sapa. Kata sapa ini ada yang membaca at-tahiyah, assalamualaikum, al-jawab, waalaikumsalam, tidak perlu seperti itu. Tapi ini dipraktekkan dengan anggota keluargamu, bisa ibumu, bisa ayahmu, atau bisa saudaramu laki-laki atau perempuan. Misalnya kalian yang bertanya assalamualaikum, maka saudaramu menjawab waalaikumsalam. Jadi kalau kalian mau bertanya, silahkan yang menjawab orang lain, tidak usah dipraktekkan sendiri ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, tidak usah. Jadi menggunakan bantuan dari saudaramu, atau misalnya tidak ada ya, siapalah yang ada di situ. Assalamualaikum, biarkan yang menjawab waalaikumsalam. Kemudian sobahal khair bisa disukunkan, yang kata di belakang ini bisa disukunkan, tidak harus sobahal khairi. Di sobahal khair, sobahan nur, masa al khair, masa an nur. Nah, kemudian di sini kaifahaluk, tidak usah kaifahaluk, kaifahaluk, alhamdulillah bi khair. Kemudian mas muka, ismi azam, man anta, ana tilmidun. Kemudian lanjutnya adalah naharuka sa'id, sa'idun mubarak, lailatuka sa'idah, sa'idatun mubarakah, ahlan wa sahlan, ahlan bik, min aina anta, ana min Malang, sukron, afan, ilal liqa, ma'assalam. Nah itu, jadi kalian bisa dalam rekaman itu bisa kalian menjadi penanya atau yang menyapa, atau bisa yang menjawab sapaan. Tidak usah dipraktikkan dua-duanya. Jelas ya anak-anak? Jadi nanti bagi yang belum mengumpulkan tugas, bisa menggunakan seperti yang Diana terangkan tadi. Praktekkan seperti itu, sobahal khair, sobahan nur, tidak usah sobahal khairi, sobahan nuri ya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, di sini ada mufradat lagi. Yang dalam pertemuan kedua, pertemuan pertama ini sudah dari ada 3 mufradat, kemudian kata tanya, kemudian kata sapa. Ini yang harus kalian rekam. Yang belum mengumpulkan, silahkan segera mengumpulkan. Kemudian dari pertemuan kedua, nah ini. Dari pertemuan kedua, kemarin Bu Irna menerangkan antara isim isaroh dan isim domir. Isim isaroh adalah kata tunjuk. Kata tunjuk, kemudian isim domir adalah kata ganti orang. Nah, di sini saya ulang lagi. Kata ganti orang yang ada di sini, gua, dia laki-laki, dia perempuan, anta, kamu laki-laki, anti, kamu perempuan, ana, saya. Kemarin dalam catatan yang ada di catatan yang sudah berikan, benar tambah nahnu, kita, itu jamaknya. Nah ini harus kalian hafalkan. Gua, dia, anta, anti, ana. Kemudian yang kedua, isim isaroh ada 4. Hadza, hadihi, dalika, tilka. Nah, catatan yang berikutnya adalah ini.
muzakkar dan muannas. Nah, ini nanti kalian akan gunakan isim isyarah dan isim dhamirnya sesuai dengan kata atau isim, kata benda yang ada di sini dalam bentuk muzakkar atau muannas. Tilmidun, tilmidatun. Tilmidun ini laki-laki, maka kata tunjuknya tadi menggunakan hadza tilmidun. Kemudian kalau tilmidatun, hadihi tilmidatun. Atau kalau menggunakan kata tunjuk jauh, dalika tilmidun, tilka tilmidatun. Demikian juga di bawah ini, mudarrisun, mudarrisatun. Mudarrisun guru laki-laki, mudarrisatun guru perempuan. Kalau menggunakan kata tunjuk dekat, hadza mudarrisun. Kalau menggunakan kata tunjuk jauh, dalika mudarrisun. Yang mu'annas, yang perempuan, mu'annas itu bedanya ada tanda tak marbutoh di belakangnya. Dia menandakan perempuan, ya. Tilmidun itu pasti laki-laki. Kalau ada tonnya seperti ini, maka dia menunjukkan kata benda atau kata benda mu'annas, yaitu perempuan. Yang menyesuaikan adalah kata tunjuknya menggunakan hadza atau hadihi, dalika atau tilka. Bisa dipahami anak-anak? Nah, ini demikian juga yang di sini. Tajirun, tajiratun, muwadzafun, muwadzafatun, khotimun, khotimatun, dan seterusnya. Nah, dari semua yang Berna berikan, memang dari isim isyarah dan isim dhamir belum Berna berikan soal karena masih banyak sekali yang belum mengumpulkan dalam tugas pertemuan yang pertama. Nah, cara membacanya sudah Berna tunjukkan. Sekali lagi bagi yang belum mengumpulkan, bisa kalian mulai merekam, kemudian diupload di form yang sudah Berna sediakan. Tetapi syaratnya harus MP3 ya. Kalau tidak MP3 tidak bisa masuk. Kemudian ketika menyimpan di HP diberi nama rekam suara. Demikian anak-anak. Sekiranya hanya baru ini yang Berna berikan, nanti akan Berna berikan latihan soalnya biar kalian tahu menggunakan isim isyarah dan isim dhamirnya dengan tepat. Oh iya, kalau tadi isim isyarah sudah Berna contohkan, hadza tilmidun, hadihi tilmidatun, dzalika mudarrisun, tilka mudarrisatun. Kalau menggunakan isim dhamir, maka tadi isim dhamirnya di sini huwa, dia laki-laki, dia perempuan. Kita masukkan ke sini. Nah, yang tilmidun, huwa tilmidun, dia murid laki-laki. Jadi pasangannya adalah huwa tilmidun. Kalau di sini dia tilmidatun. Kemudian juga yang di bawahnya, huwa mudarrisun, dia mudarrisatun. Ya, misalnya contohnya nih, hadza Ahmad, huwa tilmidun, hadihi Aisyah, hiya tilmidatun. Ya, contohnya lagi, hadza Ibrahim, huwa mudarrisun, hadihi Aminah, hiya mudarrisatun, dan seterusnya. Nah, kiranya itu yang bisa Berna terangkan ya. Semoga yang belum paham yang kemarin dari pertemuan kedua ini bisa membantu kalian untuk memahami pelajaran bahasa Arab, khususnya materi yang sudah Berna berikan di pertemuan pertama dan kedua. Kiranya sekian anak-anak, kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.